dan hari kemudian. Ya, samiyat itu maknanya yang didengar, artinya dalil yang digunakan adalah dalil samiyat. Ya, jadi bukan akliyat. Kalau bicara Tuhan, bicara kenabian ya masih ada terkadang perkara-perkara yang perlu dipuaskan ya oleh akal kita. Tapi kalau masalah kubur ini tidak bolehlah kita gunakan akal sama sekali. Kita harus tunduk kepada nas-nas yang dari Allah, Al-Quranul Karim, ataupun dari hadis-hadis mutawatir, ataupun yang apa namanya yang masyhur, hadis-hadis ahad dan masyhur, itu boleh dikatakan sebagai dalil yang bisa digunakan oleh perkara-perkara yang disebut perkara samiyat. Alakulin samiyat itu artinya hal-hal yang terkait dengan hari kemudian, mulai dari uh, kematian sampai seterusnya, sampai orang masuk neraka ataupun masuk dalam surga. Ya, perkara-perkara yang dihadapi oleh umat manusia. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali di sini mengatakan wa annahu la yakbalu imana abdin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan ya seorang hamba hatta yu'mina, ya, hingga dia beriman. Ya. Wa fi riwayatin, ada juga riwayat hatta yukina, hingga dia meyakini bima akhbara anhu, apa yang telah diberitakan oleh Allah yang terkait dengan hal-hal yang terjadi sesudah kematian, yaitu ba'dal maut. Ya. Wa fi riwayatin bima akhbara bihillah ba'dal maut. Nah, atau dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah ya sesudah kematian. Wa awwaluhu, yang pertama yang diberitakan yaitu su'alu munkarin wa nakir. Kita akan mendapatkan ujian ataupun pertanyaan dari dua malaikat yang terkenal, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Siapa itu mungkar dan nakir? Wahuma saksani mahibani. Itu ada dua. Ya, di sini dua apa namanya? Dua malaikat. Ya, mahibani yang sangat menggerungkan, menakutkan, berwibawa sekali. Hailani yang ditakuti begitu. Yuqaidani al-abdah. Ya, keduanya membangunkan orang di dalam kubur itu sawian bersama-sama, zaruhin wajasad, dan orang itu dibangkitkan, ya artinya didudukkan di dalam kubur itu di alam barzah, eh, di hadapan dua malaikat itu. Jadi malaikat yang bangunkan. Kalau di sini dikatakan yuqaidanil abda fi qabrihi sawiyan zaruhin wajasad. Jadi berdua dia. Kalau kita lihat teks di sini ya, kedua ya, fayas alanihi anit tauhid, dan keduanya bertanya tentang uh, ketauhidan.
Kalimah la ilaha illallah. Risalah dan risalah itu Muhammad. Artinya yang ditanyakan itu adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keduanya berkata kepada orang yang apa namanya yang dalam kubur itu marrabu, siapa Tuhanmu, wa madinu, ya, siapa apa agamamu, wa man nabiyu, dan siapa nabimu. Jadi tiga hal itu yang ditanyakan. Seperti yang kita biasa dengarkan dalam talqin, ya kan kita baca talqin itu. Ya, biasanya itu jika qala rabbuka marrabbu Allah rabbi dan seterusnya. Ya, waman wama dinuka, apa agamamu, waman nabiyuka, siapa nabimu. Ya. Wahuma fatan al kabri. Jadi inilah merupakan apa namanya uh, pembuat ujian, ya, fatan, nah, dalam kuburan. Wasu'aluhuma, dan pertanyaannya, pertanyaan keduanya, awwalu fitnatil qabri ba'dal maut. Itulah fitnah cobaan pertama yang dihadapi oleh orang di dalam kuburnya setelah ia meninggal. Itu pernyataan dari teks atau nas Imam Al-Ghazali, tentu diambil dari hadis-hadis yang dianggap mutawatir, ya, dan banyak ya sekali hadis-hadis yang kita baca, doa-doa juga begitu yang terkait dengan fitnah kubur ini. Itu kedatangan dua malaikat itu wajib kita yakini. Apabila kita sudah meninggal, dimasukkan dalam kubur atau di alam barzah lah istilahnya, orang pada kali sama ada mati di kubur atau mati di apa namanya dimakan binatang atau terjun ke laut dan sebagainya, pokoknya masuk di alam barzah, maka datanglah dua malaikat itu, malaikat nakir dan munkar. Itu wajib dipercaya. Ya. Yang dipersoalkan, ya sedikit saya sentuh juga, mungkin ada yang pernah baca atau dengar bahwa ada pertentangan dengan siksa kubur ini atau fitnah kubur ini. Yang menjadi perbedaan di kalangan golongan umat Islam itu hanya penyiksaannya atau kenikmatan yang dihadapinya oleh orang yang mati itu. Adakah biruhin wajasad atau hanya rohnya saja? Nah itu di situ perbedaan. Tapi kita ahli sunnah biruhin wajasadin, seperti mana yang disebutkan di sini. Yuqaidanil abda fi qabrihi sawiyan zaruhin wajasadin. Jadi bukan hanya ruh saja. Tentu tidak ada pandangan mengatakan hanya jasad saja. Yang ada pandangan ruh. Ya, ada golongan Mu'tazilah mengatakan siksa karena tertentu itu hanya ruh, sedangkan jasadnya sudah hancur, ya, tanah. Tapi kalau menurut kita tidak, ya, kita harus mempercayai bahwa ya, kita disiksa ataupun kita mendapatkan kenikmatan kubur itu, ya, imma raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar, maka itu semua adalah birruhi wal jasad. Itu yang mungkin perlu dijelaskan di sini.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu sekitar itulah. Marabu, Wamadinu, Waman, Nabiyu. Nah, kemudian penjelasan, kita jelaskan dulu kalau ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Zakara al-Muallif. Jadi Syahil mengatakan, eh, penulis atau Imam Ghazali menyebutkan anna min syarti kabulil iman, bahwa syarat iman itu diterima, ayu minal abdu bima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal maut. Oh, dia harus mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah, hal-hal yang terkait dengan kematian. Wal muradu bihi, yang dimaksud di situ su'alul malakaini, nah, yaitu pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Nah, wa arrafahum al malaik wal muallif bi annahuma syakhsani mahiban, dan Imam Ghazali memperkenalkan bahwa dia adalah dua malaikat yang sangat menakutkan, ya, mahiban au mukhifan, sangat menakutkan. Fadon galidon, sangat kas atau sangat menggerungkan lah, ya, menakutkan, ya, bukan dia datang secara lemah lembut, secara kasih sayang. Dia datang dalam apa namanya kondisi yang menggerungkan, nah, kondisi yang menakutkan begitu. Jadi orang melihat, ya, langsung merasakan sesuatu yang menakutkan. Fazon, ya, keras, ya, kejam. Galizon, yukaidani abda fi kabrihi, langsung keduanya membangunkan, dia tarik, dia tarik, dia dudukkan, ya, dia dudukkan hamba itu dia di dalam kuburnya, sawian taman daruhin wajasad, ya, jadi secara bersamaan, secara sempurna, mempunyai roh dan jasad orang meninggal itu. Kamilal hawas, ya, artinya inderanya ini sempurna, penglihatannya, pendengarannya, perasaan dan sebagainya. Artinya dia punya indera seperti orang yang hidup biasa. Haza min qudratillahi ta'ala, dan ini adalah tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. An raja ilal jasadi ar-ruh, bahwa rohnya itu kembali ke jasadnya fil kabri, di dalam kubur. Kalau orang meninggalkan berpisah, ya, roh dengan jasadnya. Setelah sampai di alamul barzah, maka ruhnya kembali, ya, bersatu dengan jasadnya untuk menerima fitnah tadi, yaitu soal dari munkar dan nakir. Liyujibal abdu ala su'alil malakaini, untuk supaya hamba itu dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh kedua malaikat itu. Fayas'alanihi anit tauhid, ya, kemudian malaikat itu keduanya bertanya tentang tauhidullah ta'ala, war risalah risalatu sayyidina Muhammad, ya, artinya tauhidul ilahi itu la ilaha illallah, risalatu Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa yakulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Fa ukhtulifa fil lughah alladhi tusta'mal fil qabri. Ya, tentu ada perbedaan dalam bahasa yang digunakan di dalam kubur. Ya, itu ada perbedaan lah, ya, perbedaan pandangan.
ba'dun nas, sebahagian orang, ya tentu dimaksud di sini sebagian ya, ulama berpandangan kullu ahadin bilisani, tiap-tiap orang itu ditanya dengan bahasa yang digunakan waktunya di dunia. Ya, jadi kalau kita mungkin bahasa Bugis kah, ini menurut salah satu pandangan. Ya, menurut salah satu pandangan. Tidak artinya sepakat ulama bahwa dia menggunakan bahasa Arab. Ya, enggak. Situ ini pandangannya. Faqala ba'dun nas kullu wahadin bilisani. Ya, artinya semua orang ditanya dengan bahasanya sendiri. Waqala al-ba'dul akhar, dan sebahagiannya pula ada berpandangan bahwa bis Suryaniyah, bahasa Suryani, ini bahasa Yahudi ya, bahasa Suryani. Ya. Waqala al-akharuna bil Arabiyyah, dan sebagiannya ada mengatakan dengan bahasa Arab. Nah, jadi ada tiga pandangan lah. Ini pandangan ya. Wahuma fattan al-qabri alladhani yamtahinani al-abda bianwa'in minal asila. Jadi adalah suatu fitnah kubur yang keduanya menguji ya, hamba itu dengan berbagai pertanyaan. Wasu'aluhuma, dan pertanyaannya itulah merupakan fitnah yang pertama yang terjadi di kuburan ya, setelah orang beralam kuburan setelah meninggal. Ini enggak apa ya, penjelasan bahasa apa yang menurut yang rajin yang apalah ya, dan memang tidak perlu sebenarnya kita ketahui, yang jelas pertanyaan ada dan kita memahami pertanyaan itu. Adakah dengan bahasa kita, adakah dengan bahasa Suryani, bahasa agama lama, atau bahasa Arab. Ya. Tapi kita talqin dengan bahasa Arab, talqin dengan bahasa Arab. Ya. Dan ada yang mengatakan itulah yang digunakan itu adalah bahasa Al-Quran. Karena itu yang kita baca waktu sembahyang, dalam pengakuan, dalam syahadah, dalam apa segala kita gunakan. Cuma orang berkomplain lah, bagaimana orang tidak paham bahasa Arab, bagaimana orang lain yang tidak sama sekali mengenali bahasa itu. Itu Allah. Ya. Imam Al-Ghazali di sini menurut penjelasan Syekh Agil Al-Madali, dia tidak mentarjih. Ya, artinya kita mengakui bahwa ada beberapa pandangan gitu aja. Artinya bahasa yang digunakan mungkar nakir itu tidak apa namanya tidak tentu ya, dalam keyakinan. Tidak perlu, itu tidak masuk keyakinan bahasa apa yang digunakan. Yang masuk keyakinan ada pertanyaan. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi para santri jangan lagi tidak dicari dan diperdebatkan. Kita pakai bahasa pada dalam kubur. Nah, yang perlu kita yakini bahwa di sana ada pertanyaan, di sana ada fitnah, ya, di sana ada ujian, cobaan, yaitu pertanyaan tentang tauhid Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh pertanyaannya ada marabuka, madinuka, man nabiyuka, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah itu tadi tentang bahasa ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu. Wahada yadullu ala anna ahwal al-qabri mukhifah. Ya, ini menurut pandangan Syekh Agil. Ya, bahwa ini menunjukkan bahwa keadaan dalam kubur itu sebenarnya menakutkan. Ya, orang yang masuk itu menakutkan.
wa yu'mina bi adzabil qabri. Nah, ini yang ada dalam hadis ini. Kita harus beriman dengan azab kubur. Wa annahu haqqun wa hukmuhu adlun ala jismi wa ruhi ala ma syaa ba'da zalika ala al-abdi. Ya, jadi kita harus percaya itu. Di sana ada azab, siksaan kubur, azabul kubur hakun, hukmuhu adlun, dan hukumnya adalah keadilan, yaitu semuanya ada jisim dan ruh, ya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da zalik alal abdi ayyumina biwujudi azabil qabri birruhi wal jasadi ma'an. Ya, harus diyakini apa namanya azab siksaan kubur itu dikenakan pada roh dan jasad bersama-sama. Jadi jangan dikatakan hanya roh saja, tapi pandangan sebagian, pandangan Ibadiyah, ya, pandangan Mu'tazilah. Ya. Saya tidak tahu Syiah karena Syiah ini banyak terpengaruh dengan apa namanya Mu'tazilah juga. Ya, ada kemungkinan Ibadiyah memang ya, dia tidak percaya dengan azab jasad. Yang dia percaya adalah azab ruh. Nah, tapi kita ahli sunnah dua-duanya. Kita percaya bahwa azab kubur itu jasad dan ruh. Nikmat kubur itu adalah jasad dan ruh. Wa ayyu'mina bi anna hadzal adzaba haqqun hukmullahi fi adlun al jismi war ruh ala ma yasha innahu rabbul ibad wa khaliquhum wa malikuhum. Jadi itu yang wajib kita percayai. Sini uh, Imam Al-Ghazali ataupun yang mensyarahinya Andre Guruta Syihagil Al-Mahdali, dia lebih menekankan kepada azab. Dia tidak menyebutkan kenikmatan. Walaupun kita dari segi keimanan wajib mengimani kedua-duanya. Azab kubur atau nikmat di kubur itu adalah kedua-duanya roh dan jasad. Nah, sudah habis itu yang pertama tadi, jadi saya kira tidak ada masalah di situ. Ini sesuai dengan apa yang kita yakini ya selama ini. Wa yukinu bil mizan. Nah, hamba Allah juga, kita orang beriman juga harus meyakini bahwa di sana ada timbangan. Ya, ada timbangannya. Mizan ada timbangan. Zi al-kaffataini. Ya, dia mempunyai dua apa namanya itu anak timbangan. Sama kalau kita nimbang beras, menimbang apa ya, dan itu bentuknya Allah a'lam. Ya, perlu kita cari itu bagaimana bentuk timbangannya. Kita perlu. Jadi ada timbangannya, ada lisannya. Lisan itu anak yang biasa dipakai untuk mengetahui berapa berat. Kalau berat satu kilo atau 2 kilo baru kasih beras bisa berapa begitu juga. Wasifatuhu, ya, wa yukinu bil mizani zil kaffataini wal lisani wasifatihi fil azam annahu mislu tibak. Oh, dari segi besarnya seperti tibak, seperti apa namanya itu ya, benda yang agak besar ya. Wafi riwayat, dan ada juga riwayat yang mengatakan mislu tabaqatis samawati wal. Jadi seperti apa namanya ini di atas ini
kungkungan langit dan bumi ya, ya tingkatannya itu. Tuzanu fihi al-a'mal bi qudratillahi ta'ala. Itulah yang dipakai menimbang segala amal-amal yang kita lakukan eh, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wasanj yauma izin masakilu zar wal khardal tahqiqan li tamamil adli. Jadi dia gunakan semua apa namanya timbangan-timbangan dari segi beratnya, ringannya, ya benda-benda itu sampai timbangan sebesar zar, ya biji atom yang sangat kecil itu, ya dengan khardalnya, dengan apa namanya benda yang sangat ringan lah, ya untuk menentukan betul-betul keadilan itu ya terjadi. Watutrah sahaibul hasanat fi suratin hasanat. Ya, kemudian lembaran-lembaran kebaikan kita itu dalam bentuk yang baik di kafatin nur, berada dalam kafah cahaya. Kulabi mizan al-qadri derajatiha, maka timbangannya itu akan menjadikan berat sesuai dengan derajat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Waktu terusaha itu sayiat fi kafati zulma, ya sedangkan ya sahifah kejahatan itu, nah, itu ditempatkan dalam bahagian kegelapan. Fayakhif fabiha al-mizan, ya ba'd bi'adli bi'adlillahi ta'ala. Nah, dengan keadilan Allah. Ini ada salah salah kita ini. Bi'adlillahi ta'ala. Jadi itu yang terkait dengan mizan, timbangan. Ya, ini sangat detail sekali Imam Ghazali di sini menjelaskan, disesuaikan dengan hadis-hadis, ya, disesuaikan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Nah, jadi kita baca saja penjelasan Syekh Agil. Wa an yuqina bil mizan zil kaffataini wal lisan. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa di sana ada dua timbangan dengan lengkap sempurna, ya. Artinya semua peralatannya lengkap dan bagus untuk menimbang amalan-amalan. Ya. La yakbalullahu iman abdin hatta yuqina bil mizan. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah tidak menerima keimanan kita seorang hamba sehingga dia meyakini timbangan, ya, bahwa di sana ada timbangan, adanya mizan yaumul qiyamah. Wasafa al-muallif bi anna lahu kaffataini wal kaffa atau kiffah bi kasril kaf wa fatihah fathul fa ma tasdid kiffah wal muradu biha ma yajadu biha al mauzun ma yuzanu bihi indal wazn. Itu yang menyebabkan dia bisa tahu ya, berapa berat ya uh, benda yang ditimbang itu. Walahu lisan, dan ada lidahnya. Walisanul mizan, adapun lisan timbangan itu wa'ud minal ma'din. Ya, itu biasa lah kalau ada timbangan, ada semacam apa namanya di situ, besi, ya besi timah. Yusbitu amudian ala awsatil atik wa tataharrak ma'u wa yastadillu minhu ala waznil kafatain. Kita yang biasa lihat timbangan ini, tahun dulu-dulu lah. Nah, kalau sekarang ini kecil, ya, dipakai untuk timbang buah. Kalau dulu kan besar, pakai timbang beras. Nah, saya kira masih ada sampai sekarang ini. Nah, kita lihat itu loh, ya, seakan-akan hampir sama dengan timbangannya. Tapi yang jelas, yang wajib
kita yakini ada timbangan. Dan timbangan itu bisa meyakinkan beratnya kebaikan atau beratnya kejahatan. Itu yang wajib. Ya, kita ada pun teknik, ya, ada lisannya, ada kisahnya, dapatnya. Nah, itu hanya mungkin disesuaikan dengan apa yang disebut dalam hadis. Nah, mungkin dalam hadis itu biasanya dia sebutkan sesuai apa yang dinyatakan di atas dunia ini. Ya, jadi itu bukan keyakinan harus timbangannya begini, timbangannya. Kita wajib bahwa di akhirat nanti amal ibadah kita itu akan ditimbang untuk menunjukkan, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya. Summa wasafa hajmahu sifat idhami, bagaimana besarnya, ya, bi'annahu mislu tibaqis samawati wal ardin. Ya, jadi seperti apa namanya, eh, batasan atas ini, ya, tibak, ya, batasannya yang di atas itu langit, ya, luas, kita tidak bisa bayangkan, ya, di akhirat ini nanti. Wat tibak jamu tabat wa tabaka wa hadza yadullu ala anna hadzal mizan kabirun jiddan fi hajmi, bahwa timbangan ini sangat besar, tidak bisa dibayangkan, ya, sangat besar. Tuzanu fil amal bi qudratillahi ta'ala. Ya, jadi ditimbang amal itu sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu huna bil amal huwa sahaiku amal, yaitu sahifah amal-amal seorang hamba, kama zahaba ila dzalikal muallif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wasanad yauma izin masakilu zari wal harda. Jadi dimaksud sanad di situ ialah bagaimana timbangan berat zarah, ya, dan berat biji yang sangat kecil. San bifathis sod wa sukunin nun, ini bahasa. Wa masakil jamu mithqal wa zar ma yura fi dawi syams wal khardal nabatu asbin yadribu bil masad fi sigar, yaitu yang paling kecil. Ya, benda yang paling kecil itu khardal. Ya, jadi semua ada apa namanya yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ma yura fi dawi syamsi itu namanya zar. Falaisa hunaka amalun sagirun la yadkhulu fil wazni walau kana misla dzarratin. Jadi tidak ada amal sekecil apapun, ya, boleh ditimbang. Menurut di sini penjelasan Imam Al-Ghazali. Walau kana misla dzarratin kama asyarat ilaihi hadzal ma'na suratul zalzalah al-ayah as-sari wa thaminah. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yara. Mayyamal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi semua ada. Ya, semua ditimbang. Wa tutrah sahaiful hasanati fi suratin hasanah ay nalka hadhihi sahaifal amal atau tulqa hadhihi sahaiful amal fi suratin hasanah fi kaffatin nur. Jadi ini semua sebenarnya pemberitaan-pemberitaan dalam hadis. Ya, itu sebabnya kita katakan syariat. Ya, karena kalau kita menggunakan akal itu kan susah bisa menerima. Ya, jadi kita hanya, ya, terima saja apa namanya yang ada. Tapi yang jelas yang perlu diyakini itu bahwa di sana ada timbangan, ada mizan. Bagaimana teknis, bagaimana ininya, itu termasuk furu'. Kita tidak semestinya, ya, kita meyakini seperti mana yang tertulis lengkap di dalam uh,
pemberitaan hadis. Itu yang harus kita pahami. Ya, terkadang ada orang bertengkar ya masalah azab kubur ini azab ini karena itu teknis dalam hadis begini dalam hadis begini. Ya, padahal kita sudah digariskan di dalam ilmu tauhid sam'iyat bahwa ini yang wajib ya, kita yakini. Teknis dan sebagainya itu kita sebut wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Nah, hadis-hadis yang digunakan juga terkadang bukan hadis mutawatir, hanya hadis ahad yang apa namanya yang dipahami mendatangkan hanya zanni bukan yakini. Tidak sama kalau Al-Quran ataupun hadis mutawatir, itu tufidul yakin. Tapi yang lain ini fidul zon, min haitsu al-aqidah atau iman. Jadi hanya disebut furu, ya, hanya bagian yang kecil. Orang tidak percaya pun dia serahkan kepada Allah, itu sudah cukup. Itu dalam pengajian akidah. Ya, kita dapat. Jadi tidak perlu kita harus tahu betul bagaimana rinciannya ketika menimbang itu. Ketika ditanya itu tidak perlu. Yang penting kita yakini kita akan mendapat pertanyaan. Kita akan mendapat karena itu adalah bagian daripada iman. Asam ya. Saya juga harus memahamkan ini supaya kita lebih apa namanya uh, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah kawaid al-qaid ini yang kita pelajari kawaid al-qaid ya, kaidah-kaidah. Fal mauzunu indal muallif huwa sahaiful amal. Jadi yang ditimbang itu hanya sahifah, bukan amal kita yang datang itu bagaimana. Ya, itu sahifah. Ya, lembaran-lembarannya yang ditulis itu. Nah, itu lain lagi tuh. Kalau itu lembarannya itu kan sama yang secara akal kan. Apa bedanya kertas yang ditulis kejahatan, kertas di situ kebaikan sama beratnya. Nah, tapi nilai. Ya, kalau kebaikan itu tentu dia lebih apa namanya? Kalau memang banyak dia lebih berat lagi. Ya, samalah dengan apa namanya disebutkan di sini. Jadi kita tidak dibawa untuk meyakini hal-hal yang bersifat apa namanya itu teknis. Ya, bukan. Tapi garis besarnya ada timbangan, ya, ada yang apa namanya yang berat amal kebaikannya dan ada yang ringan dan seterusnya. Khilafan liman qala innal mawzuna huwal a'mal nafsiha wal a'malu nafsuha. Ya, jadi ada juga berpandangan lain ya selain daripada pandangan Imam Ghazali ini mengatakan bahwa memang amal itu yang dibawa, yang ditimbang terus. Bagaimana bentuknya Allah ya, itu adalah atas kudratillah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okay. Fayusqalu biha. Ya, dan itu yang mengatasinya menjadi berat. Au bi sahafatil hasanat atau dengan sahaif kebaikan itu. Al mizan ala qadri darajatiha indallah. Ya. Jadi timbangannya itu sesuai dengan derajat yang ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bi fadlillah dengan keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu tahu ayat sahaibu sayyati fi kafati zalama begitu juga az-zulma begitu juga sahifah kejahatan itu dia ditempatkan di satu kafah satu tempat kegelapan. Fa yakhiffa biha al-mizan bi adlillahi ta'ala. Nah, sudah bagus tulisannya. Nah, jadi sudah dua yang kita harus percaya. Percaya soal mungkar wa nakir, ya,
dengan pertanyaannya, dengan azab kuburnya, dan nikmat kuburnya. Yang kedua, percaya dengan timbangan amal. Ya, timbangan amal itu kan teknisnya kita hanya percaya, saya percaya bahwa di akhirat nanti itu ada timbangan untuk mengetahui berat ringannya kebaikan kita. Itu yang apa namanya harus dipercayai. Wa ayyu'mina bi anna sirata haqqun. Nah, ini kita baca lagi satu ini. Kita harus percaya bahwa di sana itu ada jembatan. Ya, ada jembatan. Bahwa jembatan itu adalah benar. Kita harus yakin itu. Bahwa di akhirat ada jembatan. Jembatan itu kalau menurut Imam Ghazali di sini jisrun mamdud ala matni jahannam. Ya. Jadi jembatan sirat itu biasa juga kita sebut sirat mustaqim. Ya, jembatan sirat langsung. Mas jembatan aja. Di sana ada jembatan yang dilalui oleh semua hamba Allah, itu merupakan jembatan yang memanjang, yang berada di atas neraka jahanam. Jadi bawah itu neraka jahanam. Nah, kemudian di atas titian itu, jembatan itu, kita menitilah di situ. Ya. Ahaddu minas saif. Jembatan itu begitu hebatnya, lebih tajam daripada as-saif. Lebih tajam daripada pedang, daripada pisau yang sangat tajam itu. Saif ini pedang yang sangat tajam. Wa adakku minasyari, dan lebih halus daripada apa namanya rambut itu. Jadi jembatannya bukan seperti jembatan kita ini. Ya, jadi jembatan itu di atas. Kita lalui itu. Bayangkan kalau kita apa namanya sangat menakutkan. Dia lebih tajam dan lebih halus. Baru kita naik ini. Tidak ada pegangan, kita langsung. Ya, kita langsung. Itu semua pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita mendapat apa namanya pertolongan dari Allah, kita bisa lalu seperti kilat. Ada juga yang lalu merangkak, ada juga yang cemplung masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, itu menurut pemberitaan hadis. Nah, di sini tidak disebutkan. Dia hanya mau memberitahu bahwa sirat itu, titian atau jembatan itu adalah semacam jembatan yang memanjang. Di bawahnya neraka jahanam. Kemudian ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Tazillu bihi aqdamul kafirin. Jadi orang-orang kafir ini dia tidak bisa apa namanya melangkah di situ. Dia masuk terus, dia cemplung ke dalam. Bihukmillahi ta'ala. Fayahwa bihim ilan nar. Kemudian masuk ke neraka. Watusfat alaihi aqdamul mu'minin. Tapi orang-orang yang beriman ini, dia di apa namanya itu, diselamatkan, diisbatkan dia punya kaki ini bisa jalan di atas jembatan itu. Fayusakuna ila daril qarar, dan mereka digiring ya masuk ke dalam surga, namanya darul qarar, yaitu tempat ketenangan, tempat istirahat. Wala yakbalullahu imana abdin hatta yu'mina bi anna sirata haq. Ya, jadi ini penjelasan Syekh Agil. Allah tidak menerima keimanan seorang hamba hinggalah ia beriman dengan sebenar-benarnya bahwa jembatan itu adalah benar. Bahwa ibaratun an jisrin, itu seperti semacam apa namanya, semacam jembatan yang terpanjang di bawah neraka jahanam. Tadi seperti tadi, ahaddu minas saifi, adakku minas syari, wahakata, wahaza.
Wahada wasfun takribiyun. Nah, ini pandangan Syagid. Ini adalah merupakan sifat untuk mendekatkan ya pemahaman kita. Ya dulu ala anna najata fil ubur la takunu illa birahmatillah. Bahwa sesungguhnya keselamatan untuk apa namanya itu untuk melewati jembatan itu al-ubur yang melewati jembatan itu tidak akan terjadi kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tasbutu alai aqdamul kafirin. Ya, tidak mungkin apa namanya kaki-kaki orang kafir ini bisa tetap sabit kekal ya tidak jatuh. Bal tazillu alaihi, malah dia akan terjatuh ke bawah. Fayaskutuna fi jahannama, mereka berjatuhan masuk neraka jahanam. Bikhilafi akdamil mu'minin, berbeda dengan kakinya orang-orang yang beriman, tasbutu alaihi biiznillah, maka dia akan kekal tetap selamat ya bisa sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna sirat bisalam, maka orang mukmin ini bisa melalui jembatan itu dengan keselamatan. Wa yadkhuluna al-jannata darussalam, dan akan masuk ke dalam surga yaitu darussalam. Nasallallahu al-karim ayyusbita aqdamana ala hadha sirat hatta namurra alaihim bisalam. Maka sampai di sini. Ini riwayat-riwayat yang terkait dengan samyat yang wajib diyakini oleh setiap ya, orang yang beriman. Jadi insya Allah lain kali kita akan masuk kepada beriman kepada Al-Haud, pada satu kolam khusus yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita akan baca kemudian. Sebenarnya ini sudah biasa kita dengarkan, cuma kita mau ulangi sebenarnya bagaimana Imam Ghazali memberikan apa namanya panduan beriman. Ya, terkadang beliau pun sangat detail, ya susah dipaham karena dia hanya mengikut teks yang ada di dalam hadis, dan hadis itu bukan hadis mutawatir. Seperti saya katakan tadi, kita harus pandai memahami kawaid ya, bedakan mana yang usul ya, mana yang apa namanya yang tidak usul atau furu namanya. Saya kira sampai di situ dulu lah ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menyimak tadi pengantar materi yang diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Regurutta. Ya. Kurang 2 menit, 1 jam kita menyimak penjelasan 2 hal yang inti tambahan bacaan kita malam ini, yaitu kita mengimani adanya soal mungkar wa nakir dan juga adanya timbangan amal nanti di kemudian. Tentu banyak hal yang menjanggal di pikiran kita, oleh karena pikiran kita mulai terbuka Ya. sehingga muncul banyak pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan lanjutan dari Andre Gruta. Dan seperti biasanya kita beri kesempatan dulu kepada yang mewakili Mahasantri Banin 1 orang, dan juga nanti disusul 1 orang dari Banat. Dimulai dari Banin, silakan. Ya, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita telah belajar tadi dari selama seorang yang Suaranya sedikit ya.
akan ditanya oleh kedua malaikat. Rizkinya dan Suaranya tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi bagaimana kita telah bahas tadi bahwasanya seseorang dikubur akan ditanya oleh kedua malaikat dan dibangunkan atau Tidak berapa jelas ya. Kenapa tidak masuk suaranya? Ya, suaranya tidak jelas. Coba di setel soundnya. Suaranya tidak jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, izin bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia ketika meninggal, ketika dikubur itu akan ditanya oleh kedua malaikat, kemudian dibangunkan tuh dan jasadnya. Bagaimana kalau ada semisal seseorang yang meninggalnya itu dimakan oleh binatang buas atau tenggelam di laut, pasti jasadnya itu berpisah dan tidak mungkin lagi untuk dikumpulkan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan demikian akan ditanya dan diazab atau diazab atau diberikan kenikmatan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disusul oleh mana? Silakan. Oke. Silakan yang mewakili Banat. Suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Tidak dengar. Ya, tidak kedengaran suaranya. Suaranya belum kedengaran. Ya, suaranya belum kedengaran. Ya, rupanya ada gangguan masalah dengan. Ada masalah. Ya. Sudah. Ya, silakan. Baik. Ya Syekh, benar. Langsung aja langsung. Indana soal. Pada ibarah syakhsani mahibani. Mengapa musannif menggunakan kalimat syakhsan sementara mungkar dan nakir adalah malaikat? Apakah musannif ingin menunjukkan sesuatu bahwa malaikat memiliki sifat kemanusiaan ketika mendatangi ahli kubur, ataukah lafaz syakhsun memiliki makna lain pada aspek bahasa?
Mohon penjelasannya, Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Balik Puang, ya. ya, kami juga seperti biasanya mengajukan pertanyaan. Di antara hal yang menarik tadi untuk dijelaskan kembali oleh Andre Grota, eh, ketika dikatakan bahwa roh dan jasad itu ditanya oleh Mungkar Nakir. Keterangan yang sama, memang kami pernah membaca hadis di dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kitab Ar-Ruh. Ya. Di situ hadisnya panjang, perjalanan ruh ketika dijemput oleh malakul maut sampai pada akhirnya diinterogasi di alam barzakh. Di situ ada keterangan fatu'adu ruhuhu ila jasadihi. Jadi sinkron dengan yang disampaikan Andre Grota tadi, eh, rohnya itu dikembalikan ke jasadnya. Jadi yang ditanya itu menurut teksnya ini hadis memang roh dengan jasad yang menyatu kembali. Di sinilah kadang eh, terjanggal di pikiran kita pun. Berarti jasad yang jasad yang mana itu? eh, Apakah jasadnya yang diantar ke kubur ataukah ada jasadnya lain? Karena jasad yang diantar oleh jasad yang diantar ke kubur itu yang dimasukkan di liang lahat, eh, menurut penelitian ini itu akan mengalami proses biologis, ya. Dan kira-kira apakah bukan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Taha itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taratan ukhra yang dimaksud di sini apakah yaumul bi'sa nanti ataukah ketika datang mungkar nakir? Kira-kira yang mana yang dimaksudkan di situ, Pak? Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah jasad yang dimaksud itu jasad yang dimasukkan ke liang lahat ataukah ada jasad yang lain? Karena secara empirik ini jasad yang dimasukkan ke liang lahat akan mengalami proses biologis untuk kembali kepada tanah. Nah, sementara Mungkar Nakir secepat itu datang untuk menginterogasi. Jadi kalau ini dibangkitkan kembali, eh, apakah eh, jasad jasad itu atau jasad lain? Ya, kira-kira seperti apa penjelasannya itu, Puang. Terus berikutnya, eh, tadi ada juga disampaikan oleh Andre Grota tentang pertanyaan. Ini juga menarik, Puang. Ketika Mungkar Nakir nanti itu menanyakan ahli kubur, kira-kira menggunakan bahasa apa? Nah, ini diperdebatkan oleh Al-Mutakallimin. Ada yang mengatakan bahasa Suryani tadi, ada sesuai dengan bahasanya, ada juga mengatakan bahasa Arab. Eh, ini yang kami tanyakan, Puang. Itu di dalam surah Yasin itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Eh, apakah masih lisan ketika itu nanti yang menjawab pertanyaannya Mungkar Nakir? Ataukah ayat ini sudah berlaku? Bahwa wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, bukan lagi lisan di situ. Ya, ke- karena kalau lisan, ya, eh, itu tadi memungkinkan memang terjadi perdebatan karena eh, bahasa yang digunakan bahasa apa, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sementara ada keterangan di surah Yasin ini bahwa eh, yang berbicara nanti di hari kemudian bukan lagi lisan. Nah, mulut itu terkunci. Yang berbicara adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki, dan seterusnya. Dan bahkan ada di antara ulama yang menafsirkan bahwa
amal perbuatan kita itulah nanti yang akan menjawab semua pertanyaannya mungkar nakir. Ya, kalau tidak salah itu ada di dalam hadis yang menyebutkan sholatnya akan berbicara, kemudian zakatnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga poin terkait dengan timbangan. Eh, Tadi Andre Gruta sudah menegaskan bahwa hal-hal yang sifatnya teknis itu kita tidak boleh tegas di situ. Yang harus kita yakini bahwa ada timbangan. Ya. Eh, Namun ketika kita melihat penjelasan maha guru kita di kitab ini, seolah-olah timbangan yang dimaksud itu ya timbangan secara manual, secara manual. Ya, dilukiskan bahwa timbangan begini-begini berarti itu secara manual. Sementara di dunia modern ini itu ada timbangan digital. Jadi kira-kira kalau seperti itu gambarannya, eh, lalu ada orang nanti memahami bahwa oh, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang ketinggalan oleh teknologi, ya, kehidupan yang sangat tradisional. Sementara di dunia ini sudah maju. Berarti kehidupan akhirat itu tidak lebih modern daripada kehidupan yang ada di dunia. Nah, ini mungkin pemahaman seperti itu akan muncul ketika membaca penjelasan seperti ini yang melukiskan timbangan nanti di hari kemudian. Jadi, eh, seperti yang disampaikan tadi oleh Andre Gurta bahwa persoalan teknis jangan kita terjebak, ya, karena mungkin kemampuan maha guru kita dulu, Imam Al-Ghazali, ketika kitab ini dikarang, ditulis, ya timbangan digital itu belum dikenal oleh manusia. Tapi kita sekarang yang mensyarah kitab-kitab ini harus disesuaikan, ya, supaya klop di pikirannya atau eh, ya, analisanya orang-orang yang sesuai dengan zamannya, ya, masa kita sekarang ini. Jadi kami perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Al-Mukandram Andre Gruta dari 3 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih, Pong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi yang pertama sekali adalah ya, persoalan eh, yang meninggal itu. Artinya terkadang bermacam-macam. Sehingga ya, dia tidak semua memasuki kubur. Dimakan ular, atau dimakan apa namanya, kemudian mungkin ada yang tenggelam di laut dan sebagainya, entah di mana. Tapi itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa semua orang yang meninggal, setelah meninggal itu berada di alam al-barzah atau alam kubur namanya. Jangan pikir kubur yang ada seperti yang kita lihat ini, alam kubur al-barzah. Itu salah satu alam khusus untuk orang yang baru meninggalkan dunia masuk ke alam barzah. Jadi tidak kira dia masuk kita kuburkan ke, kita tidak kuburkan. Pokoknya masuk di situ. Dan disitulah bertemu dengan Munkar dan Nakir. Jadi sebenarnya tidak perlu kita pikir itu ini kudrah Allah. Kita tadi sudah ada. Ini kuasa Allah mengembalikan jasad itu, ya, walaupun mungkin teori biologi berbeda dengan hadis tentulah berbeda karena ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mencipta dari tiada menjadi ada itu lebih apa namanya itu bisa Allah, apalagi kalau mengembalikan. Itu lagi mudah kan, banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran disebut. Jadi kita tidak perlu pikirkan itu. Yang jelas orang yang sudah meninggal apapun namanya, maka dia akan masuk dia alamul barzah dan di sanalah bertemu dengan Munkar dan Nakir. Itu kita harus yakin itu.
dia akan ditanya, dia akan diuji, dia akan disiksa kalau memang wajib disiksa, dia akan diberi kesenangan kalau mendapatkan kesenangan. Itu alamul barzah namanya, atau istilah alamul kubur. Jadi jangan pemikiran kita alamul kubur maknanya harus masuk seperti yang sudah digali dan itu belum tentu. Itu bukan itu hanya kuburan yang mati di darat. Kalau mati di laut, kalau mati di udara, kalau mati di mana, kan kuburnya lain. Ya, jadi saya kira itu yang pertama, yang bisa terpanjat. Jadi tidak usah dipikirkan itu. Yang jelas orang yang sudah mati, dia akan bertemu dengan mungkar dan nakir. Dan dia akan ditanya. Ya, akan ditanya. Yang ditanya itu ruh dan jasadnya. Bukan hanya jasadnya atau bukan hanya rohnya, karena jasadnya sudah entah tahu kemana, enggak ada di situ. Tuhan mengembalikan. Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh tadi sudah disebutkan. Nabi Ibrahim juga pernah meminta kaifatul mauta, dan terus berdatangan itu dagingnya apa langsung masuk di situ menjadi burung kembali. Itu kan ada dalam Al-Quran. Artinya semua persoalan itu ada mudah kalau dia dibawa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu pikir itu. Karena kita hanya diwajibkan beriman bahwa apabila orang sudah meninggal masuk di alam kubur, alam barzah, maka kita akan bertemu dengan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini adalah fitnah atau fatan al-kubur, fatan alam barzah. Saya kira itu ya. Yang kedua ya, kenapa disebut syahs malaikat itu? Syahs ini bukan hanya kepada manusia, ya, kepada malaikat, malah kepada binatang pun ada juga yang mengatakan bahwa syahs itu dipakai untuk yang di dunia ini yang bernyawa. Ya, tapi di sini disebutkan untuk malaikat, ya, dua malaikat. Ya, syahsan itu yang apa namanya yang paling sesuai. Jadi dari segi aspek bahasa itu sesuai lah. Saksani, mahibani, apa namanya mukhifani. Artinya ada dua orang. Ya, orangnya itu bukan manusia, tapi malaikat. Dua malaikat yang sangat menggerunkan dan sangat menakutkan. Jadi sesuai. Jadi tidak keliru lah. Ya, Imam Ghazali menggunakan saksani. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga saya kira sama tadi, roh dan jasad itu. Ya, adakah roh ini jasadnya ini yang ikut biologi tidak mungkin lagi. Dan ada kan banyak dalam hadis pertanyaan, apabila jasad sudah hancur, sudah apa, bagaimana mau di ini. Tapi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab bahwa kuasa Allah tidak bisa memustahilkan perkara itu. Dia boleh mengembalikan seketika. Ida arada syai'an kun fayakun. Jadi tidak perlu kita pikirkan ke situ. Yang jelas kita mesti meyakini bahwa apabila di alam barzah nanti kita akan bertemu mungkar dan nakir, kita resmi ya jasad dan roh kita untuk menghadapinya. Ya, untuk menghadapinya. Saya kira itu yang wajib ya kita imani. Kita tidak harus beriman kepada yang lain, yang teknis tidak ada. Jadi kita harus fokuskan di situ. Ya. Jadi itulah yang harus kita apa namanya. Walaupun Imam Ghazali banyak menyebutkan teknis sedikit, itu karena dipahami dari hadis-hadis. Karena yang disebut di situ tidak keluar daripada nas-nas hadis yang berbagai-bagai. Ya. Mungkin dianggapnya bahwa ini bisa lebih mengukuhkan lagi kepada masyarakatnya umat Islam pada waktu itu. Tapi untuk kita ini sudah menjadi pertanyaan. Dan kita katakan ya sudah ada yang apa namanya yang digital, sudah ada yang tidak perlu lagi timbangan yang mempunyai kifah, yang mempunyai lisan dan sebagainya, tidak perlu lagi. Ya. Jadi yang jelas yang ingin disebut kita mempercayai bahwa ada timbangan. Timbangan itu untuk menunjukkan apa namanya kerahmatan Allah, kuasa Allah, keadilan Allah.
Itu yang dimaksud di situ mizan. Mizan. Jadi saya kira ada yang apa namanya yang perlu dan itu wajib karena disebutkan di dalam hadis yang mutawatir tentang mizan itu. Walaupun ada juga ya, saya terbaca salah seorang ulama modern ahli sunnah di Yordan ini, Syekh siapa namanya ini, selalu ada di YouTube itu. Dia itu seakan-akan tidak mempercayai timbangan yang dimaksud itu dalam hadis. Ya, jadi katanya yang dimaksud timbangan itu artinya bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya nanti ketika akan menjelaskan kepada hambanya bahwa inilah yang bisa masuk surga karena amalnya sekian karena ini. Jadi itu saja. Dia tidak detail menyebutkan ada timbangan lah, ada apa kan, tidak penting itu. Yang penting sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak menzalimi ya, hambanya. Ada pandangan begitu, tapi kita tidak bisa terlepas dari itulah karena kita ini sam'iyat. Ini adalah sam'iyat. Artinya kita terima ini karena ada nas, karena ada tes yang menunjukkan keyakinan itu. Kita percaya kepada mizan ya, karena memang ada teks. Kita percaya kepada soal munkar nakir karena ada teks. Dan itu saja yang kita harus yakini. Di akhirat al mizan hak, soal munkar wa nakir hak, apalagi siratu hak. Itu kan itu yang ada dalam apa namanya disebutkan ya, di dalam hadis ya, dalam hadis. Doa yang kita baca itu kalau sholat tengah malam juga an-naru haqqun wal jannatu haqqun dan seterusnya semua yang terkait tadi itu terkait dengan sam'iyat ada disebutkan seperti itu saja yang perlu. Teknis yang disebutkan oleh ulama ini itu mungkin di zamannya itu diperlukan supaya dia bisa meyakini lebih lagi, meyakini supaya timbangan apa? Timbangan begini. Nah, kalau kita sekarang ini timbangan mana? Sebab timbangan kita sekarang lah menunjukkan bahwa ada yang berat, ada yang tidak berat. Ada pakai digital, ada pakai ini. Ada timbangan seperti itu. Saya kira itu yang apa namanya yang perlu kita pahami. Seperti juga bahasa. Ya, tadi saya sudah sebutkan kita tidak perlu bahas ya, tentang bahasanya. Al-Quran mengatakan surat Yasin tadi disebutkan semua anggota tubuh kita itu memberi saksi ya, atas segala perbuatan yang dia lakukan. Adakah seperti itu juga yang ada di munkar dan nakir? Tapi kalau kita lihat pertanyaannya itu tidak ada seperti itu kan marrabu. Nah, itu jawabannya Allah Madino. Nah, tidak perlu yang ini yang menyaksikan kita lah. Ya, kita sendiri tentu mempunyai apa namanya bahasa tersendiri, ya, mempunyai alat tersendiri. Yang jelas itu tidak penting bagi kita. Yang jelas ada pertanyaan itu dan orang yang selamat dia akan menjawab dengan baik. Yang persoalannya ini, jadi waktu sebelum turunnya Islam, turunnya Muhammad ini, tentulah jawabannya lain. Madinu. Mungkin dia mengatakan Islam karena cuma agama Islam diturunkan, cara yang baik. Nah, tapi kalau man Nabi, tentu bukan Nabi Muhammad. Tentu waktunya Nabi Musa, itu jawabannya mungkin. Tapi sekarang ini, ya harus jawab kalau memang dia orang Islam. Tapi kalau dia menjawab Nabi Musa ya langsung mendapat siksaan karena bukan waktunya lagi. Ya, artinya melanggar peraturan. Tapi dari segi pertanyaan sama kan. Orang Kristen apa salahnya kalau dia jawab Madino masih iya. Wa mana dia? Ya, bisa alaihissalam. Betul kan? Tapi dari sudut apa yang dijelaskan ini itu adalah satu kesalahan karena berbeda dengan maqamul hal. Yang diinginkan itu siapa Tuhanmu? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diinginkan. Jadi tentang bahasa itu tadi saya katakan tidak perlu kita bahasa itu.
Walaupun dalam talqin kita selalu menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat ini ya, jadi sebenarnya talqin itu tidak perlu pakai bahasa Arab. Nah, karena kasihan yang diajar itu, yang meninggal itu tidak pakai bahasa Arab, tidak paham. Ya, adakah orang yang mati sekaligus bisa berubah menjadi paham bahasa Arab? Kan tidak ada dalil kita. Nah, jadi mungkin itu yang perlu kita perbincangkan. Ada kata talqin kita di sini, di Tanah Bubis ini, perlu bahasa Arab. Ya, perlu bahasa Arab. Mungkin lebih meyakinkan kalau bahasa Bugis, lebih paham dia. Ya, karena dia itu mendengar apa yang kita katakan. Tentu pendengaran biasa yang dia pakai waktu di dunia, bukan berbalik paham bahasa Arab. Ini sedikit perbincangan. Jadi mungkin kita bisa paham. Tapi ini bukan bermakna terkait dengan akidah, tidak ada kaitan. Yang penting kita beriman bahwa di sana ada pertanyaan. Baca talqin pun itu kan bukan itu dibolehkan. Ada dasarnya dari amalan para sahabat dan sebagainya. Jadi tidak. Tapi kalau ada yang mau bahas, silakan. Saya pernah mendengarkan orang bahasa Indonesia talqin, ya tidak ada juga orang komplain. Malah dalam pikir saya, ini mungkin betul ini kan. Orang yang diajar ini orang berbahasa Indonesia ini, bukan berbahasa Jawa. Saya dengar bahasa Jawa dia. Jadi saya kira ini perlu juga sebenarnya ya, kalau kita sedikit mau, tapi jangan sampai masyarakat kita menjadi masalah lagi. Apalagi ini bukan wajib. Seperti itu. Saya kira itu yang terkait dengan bahasa. Yang kedua, kemudian yang ketiga timbangan. Saya kira sama tadi, saya kira sudah cukup. Timbangan itu kita hanya percaya bahwa ada timbangan. Amal kita akan ditimbang. Yes. Jadi ini sebenarnya kalau kita rasa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin menyatakan kepada hambanya bahwa tidak ada satupun yang bisa dizalimi. Apa yang kamu lakukan itu akan dapat pahala, dapat penting sesuai dengan syarat-syarat niatnya dan sebagainya. Apapun kerja yang kita lakukan, karena kerja-kerja yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini, tidak ada untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu ibadah kita. Tuhan tidak perlu amal soleh kita. Tapi karena Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha agung, maha kuasa, maka apapun yang kita lakukan, kalau baik ya diberikan ini pahalanya. Kalau tidak bawa ini ganjarannya, ini siksaannya dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitan kalau kita melihat itu. Jadi keyakinan kita kepada Tuhan itu harus dikukuhkan. Allah itu maha agung. Kita selalu baca Allahu Akbar. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha indah. Kebaikan. Tidak ada kejahatan apapun. Jadi kalau ada kejahatan, jangan kejelekan dan sebagainya, jangan sandarkan kepada Tuhan. Tidak ada. Kita sudah belajar sifat-sifatnya. Sifat itu 3 itu yang tidak boleh berpisah. Sifatu kamalin, wasifatu jamalin, wasifatu apalagi satu keagungan ini. Jalal ya. Sifatu jalalin, sifatu kamalin, wasifatu keindahan ini. Jamal. Ya, 3. 3 itu tidak boleh berpisah. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan kepada Tuhan tidak masuk dalam 3 ini, maka itu salah. Silakan. Itu keyakinan kita yang harus terpatri, yang kukuh. Jadi kalau macam saya dengar saja orang mengatakan ada Tuhan, umpamanya Tuhannya begini, ini tidak betul ini. Ya, karena tidak menunjukkan keagungan, tidak menunjukkan kesempurnaan, tidak menunjukkan ini. Nah, jadi itu yang harus. Jadi itulah sebabnya
Awaluddin ma'rifatullah. Saya tambah sedikit lah supaya lebih meyakini kita tentang sam'iyat ini. Sam'iyat itu penting, ya, sam'iyat, karena ini berkaitan dengan teks yang hanya pemberitaan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang terkait dengan hari kemudian. Ya, tidak pernah ada orang yang datang dari sana menyampaikan. Ya, ada. Kita hanya datang ke sana nanti. Jadi apa yang diberitakan sana, kita harus percaya apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, oleh Allah dan Rasulullah. Kalau ada hal-hal yang mungkin disampaikan oleh ulama, itu hanya pendekatannya, ya, yang sesuai dengan zamannya, supaya bisa lebih mengukuhkan keimanannya. Ya, termasuk apa yang disampaikan tadi, Imam Ghazali tentang mizan, ya, tentang apa namanya sirat. Ya, sirat itu kan jembatan itu kan, ya, jembatan. Ya, jadi saya kira itu yang mungkin dapat disampaikan. Jelas saya apa namanya simpulkan bahwa kita belajar akidah inilah kaidah sebenarnya, inilah kaidah kawaid al-aqaid yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Walaupun buku sebenarnya untuk pemula, ya bukan yang tinggi kan. Kalau yang tinggi kita baca ya Ulumuddin, ya, itu yang agak tinggi sedikit, yang agak bisa dicerna, ya. Jadi saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sedikit lagi mungkin kita sudah habiskan, karena samiyat itu adalah bagian terakhir, ya, bagian terakhir dari apa namanya dirasat al-aqidah al-islamiyah, ilahiyat, kemudian nubuat, Nubuat kemudian samiyat. samiyat, tiga ini. Dan itulah manhaj yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam mengkaji akidah. Yang banyak diperdebatkan sebenarnya furu'ul akidah, ya, furu'. Ya, inilah berdebatkan tentang setan lah, tentang jin lah, tentang apa namanya keberkatan lah, tentang macam-macam. Nah, ini kan ya, semua hanya furu'. Kalau yang bersifat usul itu jelas ada rukun iman kita yang enam, keluar dari situ lah. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kita aturkan kepada Anda Gurota yang telah menambahkan kepada kita semua penjelasan, terutama beberapa pertanyaan tadi yang masuk. Dan saya pikir pertanyaan tidak sebatas itu, masih banyak hal yang perlu untuk kita tanyakan kepada Anda Gurota, hanya saja waktu yang begitu membatasi kita. Dan insya Allah sebelum kita eh, menutup majelis kita ini, untuk pertemuan berikut kita akan pindah ke wa ayyumina bil haudi al-murud. Dan jadi kita akan mendengar penjelasannya nanti Anda Gurota bagaimana telaganya Rasulullah SAW di hari kemudian. Nah, mari kita ikuti serial kajian ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah untuk pertemuan berikutnya 2 pekan ke depan insya Allah. Amin. Mari kita tutup majelis kita ini dengan mengikuti doa yang akan disampaikan oleh Andre Gurota. Kalau sebelumnya kita selalu membaca barakat ad-dariyah, sudah ada 3 barakat ini. Wow. Ya, Pertama kita bahas yang barakat biasa. ad-dariyah, Kita bahas yang kedua barakat jamiah, ya, dan yang ketiga ini ya, barakat al-ma'had al-mabrurah. ya. Kira-kira kayak gimana kesini baca pun? Hampir sama semua. Sebenarnya isinya hampir sama. Cuma saya itu Iya. beda-bedakan. Pokoknya ada acara di pondok pesantren. Nah, maka baiklah kita baca doa untuk pondok pesantren itu. Yang isinya juga hampir sama dengan itu juga. Ya, ada jamiah, kalau universitas yang mengadakan pokoknya, atau institut atau Iya. apa ya ini.
sama ahli umpamanya kita pakai yang universitas itu. Kalau yang umum Ya. ini ya macam kita ini ya kita pakai ya. Dan itu maksud Baik. saya itu supaya ya, Oh, tidak ada beda isinya, tidak ada. Kita doakan secara umum, kita doakan oh, DDI, kita doakan Bunda dan Isyad, kita doakan negara. Itu adalah. Dan ini sebenarnya saya terinspirasi dengan kebetulan waktu saya di Brunei itu, saya disuruh buat doa ya untuk universitas itu. Saya doakan sampai sekarang digunakan di sana. Ya, setiap sholat hajat waktu pagi, setiap pada pertemuan-pertemuan resmi, ya, selalu doa itu alhamdulillah sudah menjadi namanya barakat eh, jamiah, itu Sri Begawan. Itu memang di sana memang sudah cetak Rafi, jadi semua anak-anak. Di sana ada doa setiap pagi. Ya, doa itulah yang dibaca setiap pagi. Jadi doa saya itu, menurut saya. Saya pun tidak tahu kenapa dulu eh, diminta. Ya. Awalnya ada orang Arab disuruh buat, tapi lama tidak dibuat. Nah, terpaksa rektornya katakan, nah, tolong buatkan aja lah nanti. Cuma ya ada beda sedikit di sini. Dan di situ ada doa kepada sultan, ada doa kepada ya. itu seperti itu yang inspirasi saya. Setelah saya masuk ke DDI, saya buatkan juga lah ya doa umum ya sesuai dengan keadaan kita. Saya kira cukup lah. Kita berdoa lah. Ya. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil qadim. Baik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam min ya akramul akramin. Allahumma ja'al jam'iyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah bi takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil muftinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'al manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asul syara'i diniyah min haji al-sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma waffiq abna dari da'wati wal irsyad بصول الأعمال وتمام مكارم الأخلاق لما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في دار الدعوة والإرشاد. اللهم بارك لنا في دار الدعوة والإرشاد. اللهم بارك لنا في دار الإرشاد وجعلنا مع أبناء دار الإرشاد من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمالا متاما ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, terima kasih kita aturkan kepada Al-Mukarram Andagrota. Kita doakan beliau sekeluarga semoga sehat-sehat walafiat, usia panjang dan senantiasa bersama kita, menuntun kita untuk berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Doa yang sama untuk kita semua yang hadir di majelis virtual ini.
Insya Allah 2 pekan ke depan kita akan berjumpa kembali dengan Al-Mukarram Dagarutah. Amin. Selamat Ki Puang. Ya, Oke. selamat jumpa Ki. Ya, mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.